Halo semuanya, dengan saya Nandi Budiman dan Rajwa Alimah Gunawan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam geografi, di mana prinsip geografi merupakan sebuah dasar pemikiran ataupun cara pandang seorang geografer yang merupakan orang yang berkutat dalam kegeografian, yang dimana prinsip digunakan agar nantinya dalam mengkaji ataupun menjelaskan sesuatu akan geografi berhubungan ataupun tidak keluar dari konteks geografi itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan diskusi bersama teman saya yaitu Rajwa Alimah Gunawan. Halo, hai Rajwa Alimah. Diskusi kali ini kita mau bahas apa ya? Halo Dandi, kali ini kita bahas mengenai prinsip-prinsip geografi yuk. Oh, oke. Sebelum kita membahas mengenai prinsip geografi, sebenarnya yang kamu ketahui mengenai prinsip geografi itu apa saja sih? Yang aku ketahui mengenai prinsip-prinsip geografi itu terdiri dari 4 prinsip. Nah, betul. Memang prinsip geografi itu ada 4. Yang dimana terdiri dari yang pertama adalah prinsip deskripsi, yang kedua adalah prinsip persebaran, yang ketiga adalah prinsip interrelasi, dan yang keempat adalah prinsip korelasi. Ya, itu merupakan prinsip geografi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu prinsip deskripsi. Jadi, prinsip deskripsi adalah prinsip geografi yang digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan sebuah fenomena geosfer. Prinsip ini berfokus pada penjabaran tanpa adanya analisis mendalam. Penggambaran atau penjabaran pada prinsip ini bisa menggunakan tabel, grafik, peta atau citra, serta tulisan. Oh, jadi kalau dalam deskripsi lebih menitik beratkan pada penggambaran ya, dimana mungkin dalam prinsip geografi deskripsi adalah memindahkan fakta ataupun peristiwa yang ada ke dalam media seperti mungkin seperti tabel, grafik, dan tadi seperti dijelaskan oleh Radbe juga peta itu termasuk karena memang dia menggambarkan suatu wilayah secara menyeluruh ataupun secara visual. Oke, untuk contoh dari prinsip geografi deskripsi itu seperti apa sih? Nah, untuk contohnya seperti tabel data penduduk di Asia Tenggara, grafik kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, peta data kerusakan gempa di Palu, dan artikel tentang air terjun Niagara. Oh, seperti itu ya. Jadi, bisa dikatakan bahwa geografi juga turut andil dalam dalam beberapa kasus yang mungkin kita belakangan ini seperti Covid, jumlah penduduk yang mungkin emang sangat sangat berpengaruh terhadap suatu kehidupan di lokasi, di mana mungkin memang sangat sangat menyeluruh ya, baik dari jika tadi sudah sebutkan bisa dalam bidang kesehatan, sosial, ataupun bisa dalam pariwisata ya. Ya, seperti itu. Lanjut pada prinsip selanjutnya, yaitu prinsip persebaran. Prinsip persebaran ini merupakan prinsip geografi yang berfokus pada persebaran suatu fenomena geosfer. Jadi, prinsip ini membahas seberapa luas persebaran suatu fenomena, seberapa sering atau jarang suatu fenomena tersebut muncul, dan sebagainya. Nah, dari penjelasan tersebut, kira-kira seperti apa ya contohnya? Oh, untuk contohnya sendiri, menurut saya sendiri, kita bisa lihat dalam peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, yang dimana sering ada di peta atlas ataupun atas-atas umum biasanya yang kita ini, ataupun peta sebaran penduduk Jawa Barat yang sering yang kita bisa akses dalam akses media online. Yang saya tangkap dari penjelasan Rajwa tadi, prinsip ini lebih menitik beratkan kepada distribusi objek dalam suatu lokasi, yang dimana bisa dikatakan fokus dari prinsip ini adalah ketidakmerataannya suatu fenomena di suatu wilayah yang seperti dalam sumber daya, yang dimana setiap daerah memiliki sumber daya masing-masing, itu dipengaruhi oleh
karakteristik dari lokasinya itu sendiri. Menurut saya sih seperti itu. Oke, untuk bisa dilanjut. Dilanjut ya, yang keempat yaitu prinsip interrelasi. Jadi, prinsip interrelasi adalah prinsip geografi yang berfokus pada hubungan timbal balik atau sebab akibat antar fenomena geosfer. Prinsip ini menjelaskan mengapa fenomena bisa terjadi akibat adanya fenomena lain. Untuk contohnya yaitu gempa bumi bisa terjadi akibat adanya tumbukan lempeng bumi. Selain itu, adanya hujan lebat yang terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir. Oh, dalam prinsip interrelasi ini lebih ke hubungan sebab akibat ya. Mungkin jika saya tangkap contohnya seperti fenomena banjir, yang dimana fenomena banjir di suatu wilayah bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti emang adanya saluran yang tersumbat oleh sampah ataupun karena tidak adanya lahan hijau yang mencukupi di suatu wilayah, dimana harus adanya hubungan sebab akibat yang ada untuk kejadian tersebut bisa terjadi. Dalam contoh seperti banjir, dan banjir ini bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu kurangnya tumbuhan ataupun pohon-pohon di sekitar daerah tersebut, ataupun kurang adanya sarana ataupun sistem pengolahan sampah yang baik, menjadikan sampah-sampah tersebut terbengkalai dan menyumbat saluran air di daerah tersebut. Oke, saya di sini mulai paham ya. Mungkin kita akan ke prinsip yang terakhir, yaitu prinsip korologi ya. Jadi, prinsip korologi adalah prinsip geografi yang menjabarkan, melihat persebaran, dan hubungan sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya, yakni prinsip deskripsi, distribusi, dan interrelasi. Karena merupakan gabungan, maka prinsip inilah yang cangkupannya paling lengkap dibandingkan prinsip lainnya. Contohnya, kita ingin membahas tentang gunung api di Indonesia, maka kita bisa membahas yang pertama yaitu jumlah gunung api yang ada di Indonesia, yang kedua persebaran gunung api di Indonesia, dan yang ketiga alasan mengapa Indonesia memiliki banyak gunung api atau proses terjadinya gunung api. Nah, itu tadi tentang prinsip-prinsip geografi yang meliputi pengertian sampai dengan contohnya. Sudah paham kan? Oke, dimana memang mungkin menurut saya kronologi itu adalah digunakan jika ada suatu fenomena geografi yang sangat kompleks, yang seperti dijelaskan oleh Rajwa tadi, yang dimana seperti konteks ini yaitu gunung api, dimana mungkin ada tiga bahasan yang menjadi bahasan yang terbesar, yaitu adalah jumlah, persebaran, dan alasan, yang dimana tidak tidak tercukupinya dari satu prinsip saja. Menurut saya kronologi ini lebih ke hal yang lebih kompleks, atau adalah prinsip yang digunakan untuk yang berkelanjutan, yang dimana seperti contoh jumlah gunung api, yang dimana jumlah gunung api ini mungkin lebih ke adanya deskripsi, yaitu pada prinsip yaitu prinsip deskripsi. Lalu adanya yang kedua yaitu prinsip distribusi yang berkutat pada persebaran gunung api di Indonesia. Ataupun yang ketiga, yang dimana kenapa banyak gunung api di Indonesia, yang dimana sangat berkaitan dengan relasi. Jadi bisa dikatakan kronologi ini digunakan dalam pembahasan yang lebih kompleks, ataupun tidak bisa atau kompleks, ataupun bahasanya sangat luas. Menurut saya sih seperti itu. Mungkin di sini saya cukup paham ya mengenai prinsip-prinsip geografi tersebut, yang dimana ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana kita lebih dapat menganalisis ataupun menganalisis dengan kajian-kajian ilmiah dalam diri kita yang memang telah terprogram dengan prinsip-prinsip geografi tersebut. Ya, cukup paham mengenai prinsip-prinsip geografi tersebut. Selebihnya langsung bisa diterapkan ya. Nah, setelah kita membahas mengenai prinsip geografi tersebut beserta contohnya, mungkin teman-teman di sini sudah mulai paham ya bagaimana apa itu mengenai prinsip geografi. Mungkin sekian pembahasan mengenai prinsip geografi. Teman-teman bisa
kaji lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip geografi ini dalam studi literatur ataupun berdiskusi dengan teman-teman sekalian. Yang dimana dengan adanya media ini, saya harapkan teman-teman lebih dapat belajar geografi secara lebih mendalam, terutama dalam prinsip-prinsip geografi. Karena prinsip geografi ini berguna untuk mengenai cara pandang teman-teman dalam menyikapi suatu peristiwa. Dengan prinsip geografi lebih mendiskusikan secara kegeografian, di mana dengan geografi suatu peristiwa dapat dikaji secara lebih ilmiah, terutama dalam kajian ilmiah geografi. Mungkin sekian dari pembahasan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan mengenai diskusi kita mengenai prinsip geografi. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari adanya media ini. Kami berdua mengucapkan mohon maaf bila ada perkataan ataupun ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat belajar dan sampai jumpa.